Soviet yang dibahas pada tema kali ini, yaitu reformasi hukum keluarga di Maroko dan Indonesia. Insya Allah hanya beberapa slide yang dapat disampaikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi tambahan keilmuan khususnya bagi saya, dan juga nanti tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Pak Dokter serta teman-teman semuanya. Reformasi lebih dekat kalau masalah apa itu ke perubahan ya, perubahan atau ke pembaharuan hukum keluarga, terutama kan dibahas itu adalah perubahan pembaharuan hukum keluarga di kedua negara, yaitu di Maroko dan di Indonesia. Ada latar belakang kenapa itu pembaharuan hukum khususnya di keluarga itu harus ada dan harus selalu dirubah begitu. Karena kita paham bahwa keadaan perkembangan masyarakat itu dinamis. Seiring dengan dinamisnya perkembangan masyarakat, maka hukum pun akan berubah dengan sendirinya. Kalaulah tidak mengimbangi kepada keadaan masyarakat yang begitu berkembang, maka hukum keluarga itu tidak akan dirasakan manfaatnya dan tidak akan terasa pentingnya. Yang menjadi latar belakang pembaharuan hukum keluarga itu ada 3 pandangan ya. Yang pertama, pembaharuan hukum keluarga itu negara pada awalnya mereka memiliki paham sekuler, di mana hukum keluarga yang dipakai itu bersumber dari hukum barat. Negara manakah yang memiliki paham sekuler seperti negara Uni Soviet, Turki, dan Albania. Yang kedua, negara yang memberlakukan hukum keluarga yaitu dengan hukum Islam, tapi itu memakai hukum fikih klasik, fikih hukum kontemporer. Itu banyak digunakan oleh negara Saudi Arabia, Kuwait, Afghanistan, dan negara Yaman. Dan yang ketiga, yaitu negara yang memiliki hukum keluarga secara klasik dan itu memakai hukum-hukum fikih hasil kajian para ulama-ulama dan para mujtahid tentunya, dan dicoba diangkat, diperbarui, dijadikan sebuah aturan dalam sebuah konun atau dalam sebuah undang-undang. Nah, itu terjadi di latar belakang ini, di yang ketiga ini adalah terjadi di negara Indonesia, Malaysia, Yordania, Brunei Darussalam, dan tentunya Maroko. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membatasi pembaharuan hukum keluarga khususnya di negara Indonesia dan di negara Maroko. Lanjut Pak Sofyan ke slide yang ketiga. Nah, prinsip dasarnya hukum Islam diberlakukan terutama dalam sistem hukum keluarga. Di Maroko itu mengandung sebuah prinsip bahwa hukum keluarga diberlakukan itu memakai madhab Imam Maliki, sehingga lebih mengedepankan kepada aspek maslahah mursalah gitu.
Artinya, walaupun di dalam hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, tidak ada catatannya atau tidak ada nasnya, sepanjang itu menyangkut kepada masalah kemaslahatan, maka di Maroko itu dipergunakan. Jadi menggunakan dasar-dasar hukum Islam dalam sistem hukum keluarga itu memakai pendapat mazhab Imam Maliki dengan mengedepankan aspek maslahah musalah. Sementara di Indonesia itu prinsip dasar hukumnya itu yaitu kepada yang terdapat di 4 pengambilan prinsip dasarnya. Yang pertama yaitu ulama fikih yang ada di Indonesia itu yang disebut dengan takhayyur. Apa itu? Yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih termasuk ulama di luar mazhab. Atau bisa disebut juga di Indonesia prinsip dasar hukum Islamnya yaitu memakai talfiq, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama, 2 ulama atau lebih ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah. Yang ketiga yaitu takhsis al-qada, itu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang ditetapkan. Siyasah syariah, yaitu kebijakan penguasa menerapkan pengaturan dan bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan syariah. Reinterpretasi nas terhadap nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, itu prinsip dasar hukum Islam dalam sistem hukum keluarga. Nah, itu terjadi di Maroko dan di Indonesia. Lanjut Pak Sofyan. Selanjutnya, dalam model pembaharuan hukum keluarga yang terjadi di 2 negara itu adalah selama ini banyak negara yang masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus ditetapkan atau diterapkan. Yang kedua, negara yang merevisi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler. Dan yang ketiga, negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. Jadi adanya pembaharuan reformasi hukum keluarga di Indonesia dan di Maroko itu dasar dan juga modelnya itu mengambil dari sini. Ada yang menganggap syariah sebagai hukum dasar yang harus diterapkan. Ada juga yang menganggap bahwa hukum syariah itu harus diganti dengan hukum barat yang sekuler. Dan yang ketiga, maka antara hukum syariah dan hukum negara itu harus digabungkan sehingga aturan atau hukum yang ada di syariat dalam artian dalam fikih tidak bertentangan juga dengan aturan hukum yang ada di dalam negara. Jadi hukum syariat dilaksanakan dan negara pun harus ikut hadir membuat satu konun yang nantinya tidak akan menghilangkan perbedaan pendapat. Sebagaimana yang kita maklum bahwa al-hukmu as-sultan hukmun yarfa'ul hilaf. Jadi hukum yang dibuat oleh pemerintah itu nanti akan menghilangkan perbedaan pendapat. Maka di kedua negara ini berdasarkan penelitian ingin mencoba untuk menggabungkan antara hukum syariat dan hukum yang di luar syariat, terutama hukum yang dibuat oleh hukum-hukum yang sekuler. Lanjut Pak Sofyan.
bukti reformasi hukum keluarga di kedua negara, di Maroko itu telah dibuat satu konun, yaitu yang berjudul Mudawanah al-Ahwal as-Sakhsiyah. Jadi bukti bahwa hukum-hukum fikih klasik yang dibuat oleh para mujtahid itu dibuat satu buku atau dibuat sebuah undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga, di mana di sana telah dibuat pembahasan-pembahasan yang terdiri dari 6 buku, yaitu buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang pembatalan perkawinan, dan buku 3 tentang kelahiran anak dan akibat hukumnya, buku 5 tentang cakap hukum dan perwalian, dan kelima yaitu tentang wasiat, dan yang keenam yaitu tentang kewarisan. Itulah di Maroko. Jadi konun tersebut membuat bukti bahwa reformasi hukum keluarga dilaksanakan atau telah dibukukan, dikonunkan di Maroko. Sementara di Indonesia, buktinya itu adalah kesemangatan para ulama-ulama yang ada di Indonesia karena melihat kekhawatiran dalam pelaksanaan penentuan hukum keluarga di Indonesia. Ada madhab negara, tetapi yang lebih banyak dipakai di Indonesia itu mayoritas madhab Imam Syafi'i. Tapi walaupun demikian, ketika terjadi di lapangan, banyak terjadi kontroversi. Ada yang memakai madhab Imam Hanafi, ada yang memakai madhab Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Maka dari kekhawatiran tersebut, sebagaimana tadi diungkapkan di awal bahwa negara harus hadir dan negara harus memfasilitasi terhadap kontroversi yang ada, sehingga masyarakat dan terutama pelaku hukum itu tidak menjadi kebingungan. Maka lahirlah sebuah konun yang dibingkai dalam kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam Indonesia yang terdiri dari 229 pasal. Itu merupakan hasil lokakarya para mujtahid Indonesia yang disahkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991. Di sana sudah dibuatkan aturan yang dibuat dalam 3 buku pembahasan. Buku 1 perkawinan, buku 2 waris, dan buku ketiga wakaf. Ini berbeda dengan di Maroko. Di Maroko itu tidak dibahas tentang masalah wakaf di dalam buku Mudawanah al-Ahwal as-Sakhsiyahnya. Tapi di Indonesia itu dibahas masalah wakaf. Lanjut Pak Sofyan. Nah, kalau misalkan dari pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko itu dibandingkan sama-sama membahas satu batas usia perkawinan, kedua masalah pencatatan perkawinan, ketiga masalah pengaturan poligami, keempat pembatasan perceraian oleh suami, perceraian yang dikari, status hukum anak, hukum kewarisan, dan perwakafan. Nah, yang pertama, lanjut masukkan perbandingan pembaharuan hukum keluarga yang ada di Indonesia dan Maroko dalam hal batas usia perkawinan. Di Maroko itu batas usia perkawinan mengalami perubahan, mengalami reformasi, mengalami tasdid
Sehingga sampai saat ini Maroko menentukan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki itu 18 dan perempuan itu berusia 15. Sementara di Indonesia dari beberapa perubahan masalah batas minimal usia perkawinan itu beberapa kali mengalami perubahan. Sampai saat ini di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019 yang berada di pasal 1-nya itu sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa laki-laki itu harus berusia 19 dan perempuan pun harus berusia 19. Nah, itu merupakan pembaruan hukum di Indonesia dan Maroko dalam usia minimal atau batas usia minimal dalam perkawinan. Lanjut Pak Sofyan. Lanjut Pak Sofyan. Pencatatan perkawinan ya. Nah, di samping batasan usia perkawinan di Maroko itu pernikahan mewajibkan untuk dicatat dan resmi dilakukan oleh negara. Saya belum menemukan referensi atau mungkin keterbatasan saya dalam mengambil referensi. Jadi tidak dipisahkan antara orang Muslim dan non Muslim. Dalam artian di sini pernikahan itu wajib dicatat resmi dilakukan oleh negara. Nah, sementara pencatatan perkawinan di Indonesia itu sudah dipisahkan antara Muslim dan non-Muslim. Pernikahan bagi orang Muslim itu harus dicatatkan dan resmi dilakukan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu menunjuk kantor urusan agama untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi yang Muslim. Dan catatan sipil untuk mencatatkan secara resmi oleh negara itu bagi orang atau bagi non-Muslim. Begitu. Lanjut Pak Sofyan. Selanjutnya pengaturan poligami. Pengaturan poligami di Maroko itu masih tetap berpandangan dan juga mengambil hukum kepada fikih-fikih klasik. Tetapi walaupun demikian sudah ada pembaharuan bahwa tetap poligami itu diperbolehkan dengan syarat suami bisa berbuat adil. Dan selanjutnya di samping berbuat adil dalam pengaturan masalah poligami di Maroko itu harus ada perjanjian tertulis pada saat akad perkawinan tentang tetap tidak akan melakukan poligami, di mana seorang suami dan istri membuat kesepakatan bahwa tidak akan ada pernah bagi laki-laki dan juga perempuan mengizinkan untuk mengizinkan poligami perempuan. Izin dari pengadilan ketetapan tersebut sama dengan negara-negara yang dilakukan seperti negara Iran, Irak, Syria, Singapura. Dan juga di Maroko itu ada satu kontrol sosial dalam melakukan poligami. Mungkin karena saya dan Pak Sofyan juga belum rencana kemarin mau ke Maroko, tapi Pak Sofyan ada gangguan gitu ya. Pak Sofyan. Jadi kita belum bisa gitu. Jadi, di dalam referensi itu ada pengaturan akan kontrol sosial begitu. Jadi masyarakat bisa menilai ini bagaimana nih, sudah mampu atau belum seseorang untuk melakukan poligami. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu melakukan poligami, ada juga sanksi sosial dari masyarakat, terutama bagi pelaku poligami. Dan termasuk juga pelarangan poligami. Pelarangan poligami artinya bagi mereka yang tidak mampu, justru bukan
eh, diperintahkan atau bukan diberi izin tetapi dilarang. Sementara di Indonesia itu lebih kepada pemahaman pintu darurat. Ketika pintu darurat semakin besar, maka Indonesia membuka jalan untuk memberikan kepada seseorang izin untuk melakukan poligami. Walaupun izin tersebut harus diawali dengan izin istri. Karena sudah ada di dalam pembaharuan yang dibuat di dalam konun tersebut, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam pasal 56 ayat 1. Di sana dijelaskan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dan izin dari pengadilan agama tidak mungkin keluar kalau tidak ada izin dari istri dan istri-istrinya. Itu masalah pengaturan poligami. Serta di Indonesia itu harus memiliki dan memenuhi sejumlah syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah, sehingga poligami bisa dilakukan dengan legal gitu. Kalau ada izin. Tapi kebanyakan sekarang, sebagaimana tadi yang dibahas dalam beberapa mata kuliah, tetap masih jadi problem bagi pelaku poligami dan juga bagi yang sudah ataupun yang akan. Selanjutnya Pak Sofyan, slide 10. Selanjutnya pembatasan perceraian oleh suami. Nah, di Maroko pada khususnya itu masalah perceraian hampir sama dengan di Indonesia. Ya, ada intervensi dari pengadilan. Kalaulah perceraian tidak dilakukan di depan pengadilan, maka itu tidak akan sah di mata hukum. Jadi tidak ada kepastian hukum. Dan juga masalah pembatalan atau pengungkapan maksudnya di sini. Kata-kata talak 3 itu meskipun dalam kajian-kajian fikih konvensional, jadi talak yang dianggap sebagai jatuhnya talak adalah talak 3, namun pembaharuan hukum keluarga di Maroko bahwa yang bisa menjatuhkan talak itu adalah putusan pengadilan. Ketentuan ini bisa ditemukan juga sama di negara Indonesia saat suami mengungkapkan kata talak, maka tetap yang menjadi kepastian hukum itu adalah putusan hakim di Maroko dan juga di Indonesia mengenai pembatasan perceraian oleh suami itu hampir sama, tidak ada perbedaan. Jadi talak bisa sah itu harus di depan hakim dan juga mempunyai legalitas formal, yaitu sebuah akta perceraian. Lanjut Pak Sofyan, 11. Nah, perceraian yang diajukan oleh istri. Kalau di Maroko itu hak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya itu disebut dengan pasah. Seorang istri yang meminta cerai dari suaminya diantaranya karena itu suami sudah gagal dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah, suami mempunyai cacat atau keterbatasan fisik, serta gangguan mental, serta penyakit yang sulit disembuhkan. Suami itu pergi dari rumah, tidak kembali, menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap istri, serta melakukan kejahatan dan dihukum. Itu di Maroko. Sementara di Indonesia, itu lebih kepada perceraian yang diajukan oleh istri itu pelanggaran kepada sigat alih talak. Karena dalam kompilasi hukum Islam di pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Nah, di Indonesia
ada setelah nikah itu pembacaan talik talak, dan itu dituangkan sampai saat sekarang itu tidak bisa dihapus, walaupun majelis ulama di kita itu sudah mengatakan bahwa sudahlah gak usah pakai sigat talik talak. Tapi sampai saat ini di dalam buku nikah itu masih tercantum dan ditandatangani sigat talik talak, di mana sigat talik talak itu di Indonesia merupakan sebuah perjanjian yang diucapkan setelah pernikahan oleh suami di hadapan istri dan ditandatangani. Sehingga ada 4 perjanjian suami yang apabila salah satunya saja dilanggar oleh suami, maka itu bisa mengakibatkan jatuhnya talak suami 1 gitu. Kalau si istrinya tidak ridho, karena kan di dalam sigat talik talak itu ada 4. 1, ketika meninggalkan seorang istri selama 2 tahun berturut-turut. Kedua, tidak memberi nafkah wajib kepada istri. Ketiga, menyakiti badan jasmani istri. Dan keempat, tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih. Nah, jadi perjanjian itu ditandatangani jika salah satu dilanggar oleh suami, lalu si istri tidak ridho, dan istri mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, lalu pengadilan agama menerima gugatan istri tersebut, maka secara perjanjian tersebut hakim bisa menjatuhkan talak 1 sebagaimana perjanjian di buku nikah sigat talik talak dan telah ditandatangani oleh suami begitu. Itulah di Indonesia. Jadi perceraian yang diajukan oleh istri di Maroko dan Indonesia seperti itu. Selanjutnya nomor 12 slide-nya Pak. Nah, hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam pembaruan hukum di Maroko dan di Indonesia, cucu itu mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah. Ini di Maroko. Dan juga pasangan yang masih hidup juga menerima warisan. Dan yang ketiga, terutama dalam wasiat, itu ahli waris menurut hukum kewarisan yang ada dalam hukum fikih klasik di Maroko itu tidak boleh menerima wasiat. Beda dengan di negara Mesir, Sudan, Irak, termasuk Indonesia. Wasiat itu boleh diberikan kepada ahli waris dengan pembatasan dan peraturan yang ditentukan serta ditetapkan. Nah, yaitu sistem kewarisan yaitu bersifat bilateral. Yang kedua, percobaan pembunuhan itu bisa menghalangi mewarisi. Jadi tidak akan mendapatkan warisan orang yang akan melakukan percobaan pembunuhan, akan mewariskan. Yang ketiga, masalah ahli waris pengganti. Dan yang keempat, batas usia atau syarat seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya. Selanjutnya, pembaharuannya itu di Indonesia adalah wasiat harus di hadapan 2 saksi. Dan ada juga orang-orang yang menekan atau menghalang menerima wasiat. Selanjutnya, wasiat tidak boleh kepada pelayan perawatan. Dan selanjutnya, masalah wasiat wajibah. Itu hampir sama masalah wasiat wajibah di Indonesia dengan di negara Maroko. Selanjutnya, dalam bidang wakaf. Nah, sebagaimana yang tadi ungkapkan tadi di awal, selama ini kami belum menemukan referensi tentang pengelolaan wakaf di Maroko. Sementara di Indonesia itu sudah ada reformasi, pembaharuan hukum, yaitu bahwa kalau seseorang ingin mewakafkan itu harus ada ikrar dan harus dibacakan, diikrarkan di hadapan PPAIW. PPAIW itu adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dan sekarang itu oleh Kementerian Agama, Menteri Agama ditugaskan kepada
kepala kantor urusan agama yang ada di kecamatan. Selanjutnya, di Indonesia itu sudah diatur sedemikian rupa tentang pembaharuan khususnya bidang wakaf, bahwa penerima wakaf itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Tidak boleh warga negara asing untuk menerima wakaf. Selanjutnya, penerima wakaf juga harus bersumpah di hadapan kepala KUA. Artinya, bersumpah di sini bahwa betul-betul tanah yang diwakafkan itu adalah bukan tanah sengketa dan juga sudah mendapatkan izin dari ahli waris yang lain. Yang selanjutnya, harta yang diwakafkan itu harus diurus oleh nadir. Nadir itu adalah yang mengurus harta wakaf. Dan jabatan nadir tersebut bisa berubah. Nah, itu yang mensahkan dan memberhentikannya itu adalah kepala KUA. Itu di Indonesia. Sementara di Maroko itu saya belum mendapatkan referensi tentang pengelolaan perubahan hukum keluarga, terutama di dalam perwakafan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan Pak Sofyan tentang pembaharuan hukum keluarga di Maroko dan Indonesia. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada masukan, bukan pertanyaan ya Pak Sofyan ya, karena mungkin kita kekurangan bahan atau referensi, dan juga yang terhormat Pak Doktor untuk memberikan arahan dan juga mengisi kekurangan-kekurangan dari makalah juga dari presentasi yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu mungkin saya ngasih masukan dulu ya sebelum yang lain ya. Ya. Jadi secara keseluruhan sudah lumayan bagus ya, jadi bisa diperbaiki lagi tentunya ya. Misalnya tentang judul ya. Judul itu karena di sini membahas tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum. Sehingga ini kan menjadi salah satu pembahasannya adalah kedudukan hukum Islam. Karena sebenarnya itu bisa ditarik menjadi judul. Jadi kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan implikasinya terhadap reformasi hukum keluarga di Maroko dan Indonesia misalnya. Jadi itu judulnya bisa dimodifikasi seperti itu, dan itu masih nyambung dengan pembahasannya, karena dalam pembahasannya itu adalah ada pembahasan tentang kedudukan hukum Islam. Cuma nanti bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum kedua negara itu, misalnya itu ada pembahasannya juga, ada perbandingannya kalau perlu ya. Nanti baru setelah itu implikasinya pada reformasi, dan reformasinya itu juga bagaimana reformasi di Maroko, bagaimana reformasi di Indonesia. Nah, dari sisi deskripsi reformasinya, terutama tadi ya, dari paparan yang ada di PPT ya, PowerPoint, saya kira itu lebih bagus daripada yang di makalah ya. Di makalah itu tabel-tabel itu belum dikeluarkan, baru ada tabel ini saja ya. Jadi tabel ini membantu apa itu orang membaca ya, membantu juga deskripsi, jadi secara katakanlah dipandang itu lebih cepat lah, mata itu lebih cepat menangkap kalau diuraikan dalam bentuk tabel begitu ya, membantu mendeskripsikan. Kalau itu ada pendekatan komparatif, perbandingan itu akan lebih jelas kalau dibikin tabel. Jadi tabel-tabel itu yang sudah dibuat itu sebaiknya memang masuk ke dalam body of article ya. Jadi di dalamnya artikel jadi tabel.
Nah, kemudian analisisnya itu nanti dianalisis dari, jadi tulisan itu kan ada deskriptif dan ada analisis. Jadi kalau tabel-tabel itu mendeskripsikan, kalau analisis itu adalah menganalisis makna dari apa yang dideskripsikan. Analisis penulis misalnya, analisis penulis terhadap kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan membandingkan Indonesia dengan Maroko, itu seperti apa analisis penulisnya. Kemudian analisis penulis dengan melihat fakta yang dideskripsikan dalam tabel-tabel itu, apa itu maknanya, makna fakta itu. Nah, di sini mungkin analisis itu bisa menggunakan dianalisis dari sisi teori apa itu ataupun konsep reformasi ya. Apa maknanya itu berarti? Reformasi yang digunakan di Indonesia itu artinya jenis reformasi yang seperti apa? Reformasi di Pakistan itu artinya reformasi yang seperti apa yang di Maroko gitu ya, bukan Pakistan ya. Yang di Maroko itu artinya reformasi yang seperti apa? Apakah eh, reformasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Maroko itu misalnya dalam hukum keluarga khususnya itu memiliki apa itu keterkaitan dengan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing. Itu kan sudah masuk analisis itu. Dan analisis itu ya tergantung teori konsep yang kita gunakan dalam menganalisis. Ya. Nah ini yang menurut saya bisa dilengkapi analisisnya supaya lebih jelas gitu, lebih kelihatan setelah dianalisis dari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dibandingkan khususnya antara Indonesia dan Maroko itu bagaimana. Kita akan punya semacam kesimpulan si penulisnya ya, akan memiliki kesimpulan. Oh, kesimpulannya begini kalau dilihat dari posisinya. Oh, kalau dilihat dari jenis-jenis contoh-contoh reformasi yang dideskripsikan, ini berarti kategori reformasinya seperti ini, begitu ya. Kemudian kalau dianalisis lagi hubungan dengan apa itu posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan reformasinya, bagaimana kita menganalisisnya, begitu ya. Ini yang mungkin barangkali tambahan untuk eh, memperjelas saja ya. Jadi kalau dari segi data menurut saya sudah lumayan ya, karena tinggal di petanya sudah kelihatan ya, tinggal nanti analisisnya. Analisis berdasarkan konsep ataupun teori yang ingin kita gunakan untuk menganalisis itu. Nah, tadi saya tawarkan analisis dari sisi kedudukan hukum Islam. Kemudian analisis dari reformasi ya, jadi jenis reformasi. Jadi apakah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu berpengaruh juga kepada jenis reformasi atau tidak? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang belum dijawab itu ya. Kemudian kalau begitu berarti masuk kategori reformasi yang seperti apa kalau dibandingkan, apakah masuk dalam kategori yang sama atau mungkin Indonesia lebih progresif atau eh, apa itu Maroko yang lebih progresif atau sama saja misalnya ada plus minusnya, plusnya di mana, minusnya di mana, begitu ya. Teman-teman, oh, Kemudian kalau mau dihubungkan dengan integrasinya ya boleh saja. Kemudian saya juga ingin menawarkan barangkali karena saya pernah menulis dan dibukukan dalam bentuk penelitian, judulnya apa itu reformasi, transformasi dan integrasi ya, transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Tapi memang kasusnya Indonesia. Tapi dalam buku itu ada beberapa konsep atau tabel-tabel yang menyangkut
kedudukan dan transformasinya, termasuk reformasinya. Ini bisa menjadi salah satu referensi tambahan ya, dan memang dianjurkan sebenarnya untuk setiap makalah itu menggunakan tulisan dosen itu menjadi salah satu referensinya. Dan saya share ya nanti referensi itu gunakan saja, itu mungkin di salah satu dikutip, mungkin di bagian mananya bisa dijadikan eh, ini dari penelitian 2018 sebenarnya ya. Penelitian 2018. Ini saya share di WA. Judulnya Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Tapi dalam penelitian ini saya juga membuat sejumlah tabel-tabel untuk memudahkan kita melihat ya. Di situ misalkan di tabel 11 model transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Kemudian ada di tabel 12 kedudukan hukum Islam ataupun keterkaitan akan antara hukum Islam, konstitusi dan tuntutan human right. Jadi terserahlah dari aspek mana yang bisa diintegrasikan ke dalam tulisan Anda dan bisa dikutip dan bisa dikomentari dari buku yang saya dan kawan-kawan tulis ini. Mungkin itu kalau sementara komentar dari saya ya. Saya pikir bisa diperbaiki, dilanjutkan artikelnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan submit ke jurnal. Silahkan kalau ada yang mungkin ngasih masukan ataupun komentar juga. Baik. Izin menambahkan, Ya, Pak Dokter. Pak Hoyer Afandi ya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Ajis dan Pak Sofyan yang sudah memaparkan materi dengan begitu baik. Saya hanya ingin menambahkan tentang wasiat wajibah karena saya concern di situ ya. Cucu itu yang tadi Pak Saiful Ajis itu dikatakan di Maghribi, di Maroko. Maghribi itu dengan Mudawwanatul Usrah Al-Maghribiyah itu memang dapat, tapi alangkah lebih baik dijelaskan lagi. Dapatnya itu kalau orang tuanya sudah meninggal, wasiat wajib. Tadi belum disebutkan. Kemudian yang kedua, sekalipun ia dapat, dia tidak boleh melebihi hak yang diberikan atau yang menjadi hak dari orang tuanya. Dua. Kemudian yang ketiga, seandainya kakeknya, kan dia kan cucu ya, kakeknya itu semasa hidupnya pernah memberikan sesuatu secara seperti wasiat lah gitu ya, memberikan sesuatu. Nah itu juga harus dihitung tuh. Apakah sesuatu tersebut sudah mencapai 1/3, misalkan cucunya udah dikasih rumah atau cucunya dikasih mobil gitu, itu harus dihitung. Apakah sudah mencapai 1/3 ataukah belum? Kalau sudah mencapai 1/3, ya, maka sudah selesai. Tapi kalau kurang, maka ditambah. Tapi kalau misalkan ditambah sesuai dengan tadi jatah bapaknya berapa, jatah ibunya berapa. Tapi kalau misalkan lebih daripada itu, maka mutawaqqifah. Itu ada dalam madah pasalnya di Mudawwana itu di madah 369, 370 dan 371 Mudawwana Usra Al-Maghribiyah. Itu kalau dicantumkan itu alangkah lebih baik melengkapi yang wasiat wajibah karena saya membahas wasiat wajibah lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu juga tambahan lagi ya untuk memperkaya artikel nanti. Silahkan, masih ada atau mungkin dianggap cukup? Kalau Ibu mau kok, Ibu siapa di sini perempuan cuma satu ya, Bu Prahasti. Wah, Ada lagi? Bu Dedi. Bu Eneng ada 3, Pak. Oh, ada 3. Ada Bu Deka.
Ya silahkan kalau ada yang mau komentar atau mau dianggap cukup ya nggak apa-apa. Kalau mau dikomentari atau ada pertanyaan juga boleh, khususnya ke pemakalahnya ya. Mohon izin Pak Dokter, Ya, silakan Pak Eko. terima kasih yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Nurrohman, dosen pengampu mata kuliah hukum di dunia Islam. Nah, hari ini sangat menarik sebenarnya ketika bicara berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan di Maroko. Kalau kita lihat dari sistem hukumnya saja, Indonesia itu berbeda dengan Maroko. Kalau dilihat dari klasifikasi terkait dengan pembagian tadi yang diutarakan dari awal oleh Pak Epul, ya, berkaitan dengan negara, ya, ada negara sekuler, ya, ada negara yang menyatukan, yaitu tidak memisahkan antara agama dengan negara, dan ada juga yang menganut sistemnya yaitu simbiosis pluralisme, yaitu disebut negara agama bukan, tapi agama memberikan warna dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang paham simbiosis mutualisme ini dianut oleh negara kita yaitu Indonesia. Nah, berbeda dengan Maroko. Kalau Maroko mungkin sistemnya yang negara, artinya tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Nah, pertanyaan saya terkait dengan materi pembaharuan ini, kan bicara pembaharuan berarti bicara apa sih yang menjadi bagian dari yang terbarukan, dari yang sebelum hari ini, yang misalnya kalau lihat dalam konteks perkembangan negara, misalnya di Indonesia saja, karena negara kita negara yang pernah dijajah, misalnya pasca pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, hari ini ketika kita bicara tahun 2022, apa yang terbaharukan? Artinya ada nggak yang baru yang menjadi bagian dari hal yang memang menjadi bagian dari ijtihad, baik itu negara maupun para cendekiawan kita yang memang merespon terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum negara. Nah, kalau saya lihat dari pemaparan yang barusan, itu masih berkutik ke materi-materi yang memang ada di kompilasi hukum Islam dan juga menjadi bagian dari materi yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Tapi kaitan dengan respon yang hari ini ada terkait dengan isu-isu dalam keluarga, saya lihat bahwa sampai hari ini masih sedikit yang direspon dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi bagian pembaharuan dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Kalaupun ada pembaharuan misalnya, itu terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hanya sebatas berkaitan dengan usia pernikahan saja, yaitu dari 16-18 kepada 19 sebenarnya sama. Tapi dari sisi hal yang prinsipil, saya kira masih banyak bias gender gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini menjadi bagian catatan gitu. Maksud saya, adakah hal terpenting yang hari ini menurut pemakalah, kira-kira apa yang mesti diperbaharui dari hukum yang menjadi acuan dalam konteks hukum keluarga yang ada di Indonesia maupun juga di Maroko. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya terkait dengan materi pembaharuan. Kira-kira temanya apa, dan menurut pemakalah kira-kira yang harus yang terbarukan, yang diperbarui dari hukum yang ada dengan isu-isu yang ada hari ini, apa sih tema-temanya dan pasal-pasalnya apa, dan ini yang nanti menjadi bagian dari rekomendasi dan solusi terkait dengan perubahan manusia itu sendiri. Karena bicara hukum juga tidak terlepas dari bicara perkembangan manusia yang ada. Karena manusia yang hidup pada tahun 1974 ketika dilahirkannya Undang-Undang Perkawinan dengan yang hidup pada tahun 2002 hari ini atau pasca 1974, saya kira semakin hari semakin berkembang ini kondisi perubahan yang terjadi di manusia Indonesia maupun juga manusia yang ada di dunia. Mungkin itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti kembali ke pemakalah ya untuk menanggapi ataupun merespon. Baik, terima kasih Pak Eko atas masukannya ya. Saya kira memang
perjalanan perubahan sebuah hukum tentu ada historis yang membuat kemudian itu terjadi perubahan ya. Dalam konteks hukum keluarga sungguhnya memang spiritnya adalah ketika misalkan Kongres Wanita tahun 1996 itu adalah sungguhnya untuk bagaimana melindungi proteksi terhadap eksistensi perempuan. Nah, pada perjalanannya memang saya pikir memang pandangan-pandangan terhadap UU Perkawinan 74 itu dalam perspektif gender mungkin saya kira menjadi sebuah pro kontra ya. Tapi di sisi lain ya, argumentasi keagamaan dalam konsep masyarakat yang sifatnya ortodok, tradisional itu justru mereka menentang terhadap adanya perubahan-perubahan tersebut. Saya pikir memang dalam konteks sekarang kita kembali kepada satu pandangan bahwa tagoyurul ahkam bitagoyurul azmina wal tazmina al amkina wal ahwal itu menjadi sebuah keniscayaan memang ketika dengan landasan bahwa hukum itu tidak membawa dampak kemaslahatan terhadap kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya tentu ya saya pikir sepanjang itu misalkan membawa dampak sebuah kemaslahatan, saya pikir ya perubahan itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau tidak membawa dampak sebuah kemaslahatan ya itu harus ditinjau ulang. Katakan misalkan terjadi sebuah diskusi soal poligami misalkan, lalu kemudian soal ada labelisasi pembedaan antara laki-laki adalah sebagai pemimpin keluarga. Bagi gender itu menjadi sebuah masalah ya, sebuah masalah ketika dihubungkan dengan persoalan konteks kekinian. Misalkan ada pihak perempuan yang lebih tinggi income-nya, mendapatkan sebuah jabatan yang prestisius sebagai wanita karir, tentu apakah kemudian label itu sudah cocok kepada suaminya yang nyatanya hanya di rumah. Nah ini memang perlu ada kajian-kajian khusus ya. Tapi tidak kemudian harus kita generalisasi itu menjadi sebuah hal yang harus dirubah, tergantung pada kemaslahatan itu sendiri. Saya kira misalkan soal poligami ketika ada aturan ya, regulasi di situ harus ada izin terhadap pengadilan, itu kan memberikan sebuah lampu hijau bahwa poligami itu dibolehkan. Nah, bagi kaum gender kan menjadi sebuah tantangan yang cukup luar biasa ya, dan ini memang perlu mendapatkan respon ya, tapi ya tergantung siapa posisi mana yang harus diluruskan itu sendiri, dan ini menjadi diskusi bagi kalangan itu. Nah soal misalkan perubahan yang pasca 74 memang saya pikir belum ada ya, kecuali dalam posisi batasan usia ya, di luar itu memang belum ada. Nah ya tentu kalau menurut saya ya dalam merespon ini ya kita sebagai calon doktor dalam bidang hukum Islam ya tentu memang perlu juga bagaimana melakukan sebuah rekonstruksi atau aktualisasi hukum-hukum itu supaya sejalan dan bisa dijalankan oleh masyarakat ya, oleh rakyat, yang sehingga tidak menjadi sebuah karena kan dalam satu sisi juga masih banyak ya rakyat sendiri, masyarakat sendiri yang lalai dan tidak seutuhnya juga melaksanakan aturan-aturan hukum itu sendiri, karena masih banyak juga masyarakat itu misalkan tidak melakukan nikah di KUA ya, banyak melakukan nikah siri, lagi-lagi persoalannya ekonomi yang tidak punya uang. Kedua juga banyak yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan karena rasa jatuh cinta, daripada kemudian ini bagian dari hilah juga, misalkan alasannya daripada berbuat zina lebih baik dihalalkan saja, sementara memang di dalam Al-Quran juga tidak melarang akan hal itu. Nah ini kan juga problem realitas empirik yang kemudian perlu kita respon ya. Dan perlu juga respon secara undang-undang supaya ada kepastian hukum. Saya kira itu, mungkin Kang Aziz mau menambahkan. Sedikit Pak
Eko mungkin. Memang sebagaimana yang diungkapkan Pak Sofyan tadi, betul bahwa reformasi khususnya pembaharuan di Indonesia itu mengalami stagnasi sebetulnya. Padahal perkembangan masalah yang terjadi itu sudah sangat memungkinkan untuk melakukan beberapa reformasi, terutama di dalam hukum keluarga di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan oleh negara-negara lain untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan hukum keluarga yang ada di Indonesia pada khususnya gitu. Contoh saja satu kasus ketika terjadi masa pandemi gitu, terutama dalam masalah pernikahan. Itu sesuatu yang sangat banyak terjadi karena ada maldorot, seperti karena tidak boleh adanya kerumunan gitu. Sehingga untuk melaksanakan akad nikah dalam bingkai ittihadul majlis gitu, satunya majelis dalam satu pernikahan antara wali dan calon mempelai laki-laki, itu belum mendapatkan satu kekuatan dan kepastian hukum. Di satu sisi itu akan menimbulkan unsur al-khida, tidak ada kehati-hatian dalam nikah, seolah-olah pernikahan itu adalah main-main gitu. Tetapi di sisi lain belum mendapatkan satu kejelasan bagaimana ketika pelaksanaan nikah tersebut madorot. Apakah memang dalam kaitan ittihadul majlis, dalam satu majlis itu harus kumpul semuanya gitu, antara wali dan juga calon mempelai pria? Apakah memang harus juga ada pembaharuan hukum dalam masalah ijab qabul itu, seperti kita pelaksanaan Jum seperti ini? Jadi ittihadul majlis yang seperti ini juga kan masuk ittihadul majlis gitu. Pak Dokter ada di sana, saya dan mahasiswa lain ada di tempat-tempat yang lain, tapi ini dalam satu waktu. Nah, permasalahan-permasalahan ini memang harus menjadi satu pembaharuan yang ada di Indonesia. Ketika pelaksanaan ada madarat, maka pelaksanaan nikah pun bagaimana ini dari tinjauan kajian-kajian sisi hukum bisa juga dilaksanakan seperti pelaksanaan ini gitu, pelaksanaan Jum, walinya misalkan ada di Amerika, walaupun dia orang Indonesia, tetapi calon pengantinnya ada di Indonesia, atau sebaliknya walinya ada di Indonesia, calon pengantinnya juga ada di Amerika. Sehingga ketika pelaksanaan nikah, satu tidak melanggar sisi syariah, dan satu lagi juga tidak melanggar aturan-aturan negara. Maka ini harus menjadi sebuah pemikiran bagi kita untuk melahirkan kebaharuan hukum tanpa melanggar hukum-hukum syariah. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada lagi mungkin siapa yang ingin? Cukup saja barangkali Pak Dokter. Ya, baiklah kalau begitu ya. Pak Sofyan ditutup, Pak Sofyan. Atau mungkin saya komentar sedikit lagi ya nanti. Iya boleh. Boleh Pak. Jadi memang kalau kita berbicara pembaharuan itu semacam ada patokannya ya, benchmark atau semacam patokan ya. Jadi sampai di mana pembaharuan dan bagaimana ujungnya kira-kira. Nah, kalau kita kembali kepada wacana pembaharuan untuk konteks hukum Islam, saya pikir ujungnya adalah makosid syariahnya sudah tercapai atau belum gitu. Meskipun nanti makosid itu adalah dijabarkan dengan indikator-indikator yang lebih spesifik ya. Indikatornya apa kalau memang sudah tercapai. Tapi salah satu untuk melihat arah pembaharuan itu juga bisa dilihat dari kedudukan hukum dalam sistem hukum nasional. Jadi misalnya begini,
Kalau dalam hukum nasional itu sudah lama meratifikasi tentang Covenant tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, misalnya. Indonesia itu sudah lama meratifikasi tahun 1987 kalau tidak salah itu ya. Jadi artinya dari sisi gagasan, pemikiran, secara nasional, ketatanegaraan, itu secara politik sudah diterima gagasan tentang kesetaraan. Jadi segala bentuk diskriminasi antara pria dan wanita itu sudah lama CEDAW, Covenant of Elimination Discrimination Against Women gitu. Jadi covenant itu artinya Indonesia berkomitmen juga untuk menerapkan covenant internasional itu, perjanjian internasional. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan ya, jadi secara nasional. Tapi secara faktual itu memang ada problem transformasinya, kemudian integrasinya. Bagaimana ditransform hukum Islam? Pembaharuannya harus bagaimana, kemudian transformasinya bagaimana, integrasinya dalam hukum nasional bagaimana, itu kan problem. Meskipun komitmen secara nasional sudah, itu bisa dijadikan sebagai bahan analisis. Kemudian sebagaimana tadi ya, pembaharuan itu ada pembaharuan pada level wacana tetapi tidak berhasil ditransformasi ke dalam hukum nasional, yaitu tadi khususnya di dalam gagasan-gagasan yang muncul dalam counter legal drafting. Jadi kan disebutkan juga misalnya Undang-Undang Perkawinan sejak tahun 74, kemudian KHI itu sejak tahun 91. KHI juga sudah usianya 30 tahun. Kemudian di tengah itu sebenarnya sudah ada juga gagasan ingin memperbaharui KHI. Tapi pembaharuan itu pada level wacana. Apa dalam wacana yang muncul gagasan pembaharuan di Indonesia, tapi kemudian untuk pada level transformasi ke dalam undang-undang ini belum bisa diterima meskipun dari sisi diskurs wacana sudah muncul, yaitu ada dalam KHI. Itu juga bisa memperkaya sebenarnya ada jenis pembaharuan lain di Indonesia yang baru sebatas wacana karena kemudian counter legal drafting terhadap KHI itu kesulitan untuk ditransformasikan sepenuhnya ke dalam undang-undang, meskipun sebagiannya juga akhirnya diakomodir juga, tetapi barangkali mungkin semacam secara gradual itu pada akhirnya juga seperti diakomodir juga secara bertahap begitu ya, tergantung dengan dinamika perkembangan masyarakat. Mungkin barangkali itu untuk tambahan bahan ya untuk tambahan analisis juga ya, saya pikir. Jadi dari aspek standar pembaharuan itu nanti ujungnya kemana, misalnya ujungnya kan hukum nasional, kemudian di syariat itu ujungnya kemana, yaitu makosid syariah. Itu saja barangkali saya kembalikan ke moderator, silakan kalau mau dianggap cukup. Baik, terima kasih Pak Dokter atas masukannya yang sangat konstruktif terhadap makalah kami. Mudah-mudahan kami bisa mengelaborasi apa yang disampaikan dalam bentuk perbaikan-perbaikan di makalah ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman atas respon dan tanggapan terhadap apa yang materi pada hari ini. Kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.